Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa karim wa sarif wa ajim ala sayyidina Muhammadin salatan takunu likulli usrin yusron wa likulli hamin farajan wa likulli da'in dawaan wa likulli sakamin sifaan wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatan yad'una ilal khair, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, ihwani fiddin wa jumatun rahimakumullah. Di pagi hingga siang hari ini, alhamdulillah Allah telah memberikan berbagai nikmat kepada kita. Kekuatan dan kesehatan serta kesempatan yang kita miliki pada saat ini, kita telah manfaatkan ke jalan Allah dengan meluangkan waktu, meringankan langkah, datang memenuhi panggilan Allah dalam menunaikan kewajiban sholat Jumat secara berjamaah. Seperti inilah cara kita bersyukur terhadap nikmat yang kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu nikmat yang kita terima, kita manfaatkan ke jalan Allah. Tidak ada satupun di antara jamaah yang mampu menghitung nikmat yang kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini, sejak kita bangun pagi hingga saat ini kita menunaikan kewajiban sholat Jumat secara berjamaah di Masjid Al-Mu'minun. Tidak ada satupun di antara jamaah yang menyadari dan mampu menghitung berapa kali kita bernafas pada hari ini, berapa banyak oksigen yang kita hirup mulai pagi hari hingga siang hari ini, dan berapa banyak karbon dioksida yang kita keluar ketika kita menghembuskan nafas. Tidak ada satupun di antara jamaah yang mampu menghitungnya. Kalau nikmat nafas pada hari ini kita tidak sanggup menghitungnya, bagaimana dengan nikmat nafas yang Allah berikan sejak kita lahir sampai saat ini? Tentu kita tidak mampu menghitungnya. Itu baru satu sumber nikmat. Belum lagi dengan nikmat-nikmat yang lain. Maka dipastikan kita tidak akan sanggup menghitung berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karenanya Allah katakan, wa in ta'udu nikmat Allah la tusuha. Jika kalian menghitung nikmatku, maka tiadalah kalian sanggup menghitungnya. Saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah pun tegaskan dalam surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami telah memberikan nikmat yang banyak kepadamu. Setelah Allah berikan nikmat yang banyak kepada kita, Allah tidak minta kita untuk membayarnya, karena Allah tahu kita tidak akan sanggup membayarnya. Satu kali tarikan nafas, tidak ada satupun manusia yang mampu membayar nafas tersebut. Meskipun lebih dari setengah dunia ini milik kita secara perdata, tidak akan mampu menghitung satu kali tarikan, tidak mampu membayar satu kali tarikan nafas. Kenapa demikian? Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Kepunyaan Allah lah yang ada di langit, bumi beserta isinya. Mustahil kepunyaan Allah, mustahil milik Allah kita gunakan untuk membayar nafas dari Allah. Karena Allah tahu kita tidak mampu membayar satu kali tarikan nafas dan juga nikmat yang lain, maka Allah tidak minta kita untuk membayarnya. Tetapi kemudian setelah Allah katakan sungguh kami telah memberikan nikmat yang banyak kepadamu, ayat yang kedua di sana Allah tegaskan, fasholli lirabbika wanhar.
maka dirikanlah solat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Maka implementasi dari syukur kita terhadap nikmat yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala yaitu dirikan solat dan berkurban ke jalan Allah. Alhamdulillah, nikmat-nikmat yang kita terima selama ini saat ini kita syukuri dengan menunaikan kewajiban sholat Jumat secara berjamaah. Yakin la in syakartum la azidannakum, bahwa ketika nikmat yang kita terima, baik itu kekuatan, kesehatan, pangkat, jabatan, harta yang melimpah, kemudian kita manfaatkan ke jalan Allah, kita syukuri ke jalan Allah, maka Allah akan tambahkan nikmat tersebut. Namun sebaliknya, jika telah diberikan nikmat kekuatan, kesehatan, kesempatan, pangkat, jabatan, harta yang melimpah, harta yang berlimpah, kemudian tidak dimanfaatkan ke jalan Allah, maka ancaman Allah adalah pasti, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Sungguh azabku sangat pedih bagi orang yang sudah diberikan berbagai nikmat tapi dia tidak mensyukurinya. Sungguh azabku sangat pedih bagi orang yang sudah diberikan kekayaan, pangkat, jabatan, kemudian dia tidak sujud kepada saya. Itu kata Allah. Maka alhamdulillah kita sudah mensyukuri nikmat tersebut. Namun di sisi lain ini juga belum lengkap. Kenapa demikian? Karena Allah tidak hanya memerintahkan supaya kita beribadah kepada Dia. Allah tidak hanya memerintahkan agar kita menyelamatkan diri pribadi. Yang Allah perintahkan adalah selamatkanlah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jadi meskipun pagi siang malam kita sholat, pagi siang malam kita zikir, zakat, infak, sedekah ditunaikan, pergi haji, bangun masjid, bantu pesantren, jangan merasa sudah aman. Meskipun semua itu kita lakukan, kemudian kita biarkan anak kita dalam kemaksiatan, kita biarkan istri-istri kita tetap dalam kemaksiatan, maka asbab dari mereka kita harus menanggung dosanya. Karena yang Allah perintahkan, selamatkanlah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka jamaah, setelah hari ini kita telah luangkan waktu, ringankan langkah untuk beribadah kepada Allah. Kita nengok kiri kanan, buka belakang. Masih adakah anak-anak kita yang tidak sholat Jumat pada hari ini? Masih adakah kakak, adik, atau saudara kita yang belum taat kepada Allah? Kalau ini memang benar ada, maka kewajiban kita untuk mengajak mereka. Kewajiban kita untuk mengingatkan mereka. Jangan terbuai dengan kehidupan dunia. Bal tusirunal hayata dunia wal akhiratu khairu wa abqa. Jangan karena urusan dunia, kepentingan dunia kita tinggalkan ibadah kepada Allah, padahal akhirat itu lebih baik dan kekal. Kita ingatkan kepada mereka. Persoalan mereka terima atau tidak, kewajiban kita sudah mengingatkan. Wa ma alaina ilal balaqul mubin. Tidaklah diutus para nabi, para rasul, para anbiya kecuali untuk menyampaikan risalah Allah. Maka kewajiban kita untuk mengingatkan. Persoalan mereka terima atau tidak, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Jika Allah telah memberikan hidayah pada seseorang, tidak satu pun yang mampu menyesatkan. Dan jika Allah telah menyesatkan seseorang, tidak ada satu pun yang mampu memberi hidayah atau petunjuk. Maka minimal kewajiban kita sudah laksanakan. Masyiral muslimin wa jamaatun rahimakumullah, salawat dan salam sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Habibillah kekasih Allah Muhammad bin Abdullah Rasulullah SAW. Dengan suatu harapan semoga rahmat dan maghfirah Allah senantiasa tercurah ke beliau, keluarga, sahabat, para tabi'in, para tabi'in, dan insya Allah limpahannya akan sampai pada kita hingga umat Islam di akhir zaman yang terus konsisten istiqomah berpegang teguh kepada kitab Allah dan as-sunnah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyiral muslimin, ikhwani fiddin wa jamaatun rahimakumullah. Dalam kesempatan khutbah singkat ini pula selaku khotib terus mengingatkan kepada kita semua agar dalam berbagai kesempatan hendaklah kita terus meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mantapkan kualitas iman kita kepada Allah dalam artian semakin hari semakin kita yakin
bahwa Allah dengan segala kebesaran dan kekuasaannya itu benar adanya. Dengan iman semakin hari kita yakin bahwa alam barzakh pasti akan kita tempati dan alam akhirat adalah alamat kita yang terakhir dan di sana kita kekal hidup selamanya. Dengan iman kita yakin bahwa Al-Quran benar kitab Allah, zalikal kitabul la raiba fih, pedoman hidup bagi kita orang semua. Tidak ada keraguan di dalamnya. Dengan iman juga kita yakin bahwa Nabiullah Muhammad bin Abdullah adalah benar Nabi dan Rasul Allah. Selanjutnya dengan iman kita orang yakini bahwa malaikat-malaikat Allah itu benar adanya, memonitor semua perbuatan kita, mencatat apapun yang kita lakukan, baik terang-terangan ataupun tersembunyi, semuanya dimonitor oleh malaikat Allah, dicatat, dilaporkan kepada Allah, dan kelak akan kita pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan iman kita yakin semua perbuatan kita dimonitor, dicatat oleh malaikat Allah dan kelak akan kita pertanggungjawabkan kepada Allah, maka wajiblah kita bertakwa. Takwa haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Takwa dengan sebenar-benar takwa, dengan satu motivasi ke depan, jangan kita mati kecuali dalam keadaan Islam. Masyiral muslimin, ikhwani fiddin wa jamaah rahimakumullah. Bagaimana kita mati dalam keadaan Islam? Tentunya dalam hidup kita, satu sisi kita laksanakan perintah Allah, sisi lain kita jauhi, kita hindari, kita cegah, kita lawan, ya, kita berantas apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai pribadi muslim, kurang lebih 2 bulan terakhir ini kita dipertontonkan dengan kebiadaban Zionis Israel laknatullah yang memporak-porandakan negeri Palestina, jalur Gaza dan berbagai wilayah lainnya. Maka sebagai pribadi muslim, jangan kita menjadikan hal itu sebagai tontonan belaka. Makin hari kita lihat tayangan di televisi, media sosial, media cetak kita baca. Awalnya kita terkejut, lama-kelamaan seolah-olah kita merasa hal yang biasa. Dan bahkan mungkin ada juga yang sudah menganggap bahwa itu bukan apa-apanya. Maka kalau itu terjadi, berarti iman kita yang harus dipertanyakan, perlu direvisi, perlu diinstal kembali. Kenapa kita tinggal diam ketika melihat kebiadaban tersebut? Tidak ada lagi reaksi. Sejak invasi Israel laknatullah kepada Palestina, terkhusus serangan di Gaza, itu sudah ada 14.500 nyawa melayang. Insyaallah 14.500 nyawa sudah melayang. Lebih dari 6.000 itu anak-anak, bayi yang tidak berdosa ikut jadi korban. Lebih dari 4.000 itu perempuan jadi korban kebiadaban Israel. Coba kita bayangkan, andaikan yang jadi korban itu adalah anak-anak kita, andaikan yang jadi korban itu orang tua kita, bagaimana kalau yang korban itu adalah kakak atau adik kita? Masihkah kita menganggap hal ini biasa? Dalam surat Allah katakan, wal takum minkum ummatan yatuna ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ibrahim ayat 104. Allah di sana tegaskan, hai, hendaklah ada sekelompok orang di antara kamu yang senantiasa mengajak kepada kebaikan, menyeru kepada ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Mereka itulah yang mendapat kebaikan. Timbul pertanyaan kita, bagaimana dengan kebiadaban Israel tersebut? Apakah ada upaya kita untuk mencegah?
tentunya sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Sebagai pemerintah dengan kekuasaan, sebagai alim ulama cendekiawan dengan lidah, dan sebagai rakyat jelata minimal dengan hati. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Jika melihat suatu kemungkaran, kata Rasul, maka cegah, berantas dengan tanganmu. Apabila kamu tidak mampu mencegah dengan tanganmu, maka cegahlah dengan lidahmu. Fabilisan, dengan lisan ataupun tulisan. Fa'ilam yastati, jika kalian tidak mampu mencegah dengan tangan dan dengan lidah, maka fabiqalbi, dengan hati cegah. Minimal kita membenci perbuatan tersebut. Fabiqalbi fajalikal ad'aful iman, dan dengan hati itulah selemah-lemah iman, kata Rasul. Jadi ketika kita melihat suatu kemungkaran, kemudian kita tidak ada lagi kebencian terhadap kemungkaran tersebut, padahal membenci itu adalah selemah-lemah iman, berarti iman kita sudah perlu dipertanyakan. Masih adakah iman kita apabila kita sudah tidak merasa tersentuh ketika melihat kebrutalan Israel terhadap Palestina? Maka jamaah yang insyaallah kita sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita kembalikan kepada kapasitas kita masing-masing. Falyughayyirhu biyadihi, cegah dengan tanganmu, kata Rasul. Tangan itu identik dengan kekuatan. Kekuatan itu identik dengan kekuasaan bagi pemerintah. Kekuatan itu identik dengan masa yang banyak bagi pergerakan. Dan kekuatan itu identik dengan kemampuan finansial. Pemerintah yang punya kekuatan kekuasaan, alhamdulillah negeri kita terus mengecam kebrutalan Israel. Berarti pemerintah kita sudah menyatakan sikap bahwa apa yang dilakukan oleh Israel itu terhadap Palestina tidak dibenarkan. Terlebih lagi, batang tubuh Undang-Undang Dasar kita, pembukaan, sudah menyatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Negara kita sudah berikrar, sudah bersumpah untuk tidak membenarkan adanya penjajahan di atas dunia, dan semua kita wajib dan semua kita berhak untuk merdeka. Pemerintah kita sudah lakukan. Di sisi lain, kita melihat juga ada sekelompok masyarakat, gelombang masyarakat berkumpul dan menyatakan mengecam kebrutalan Palestina. Itu berarti kekuatan massa. Minimal Israel tahu bahwa apa yang mereka perbuat tidak disukai oleh kita. Tetapi jika juga kita mau balik membuli, menghujat orang yang berkumpul bersama dan menyampaikan pendapat secara terbuka, mengecam perbuatan Israel, kemudian dianggap lelucon, berarti orang yang membuli dan menganggap lelucon itu yang perlu dipertanyakan eksistensinya, integritasnya. Bagi yang memiliki kekuatan finansial, bantu mereka. Kemarin malam saya menyaksikan ketika ketika rumah sakit di Gaza itu dibombardir oleh Israel, termasuk masjid Indonesia, termasuk rumah sakit Indonesia, bayi-bayi yang lahir prematur justru ikut jadi korban. Sebagian dilarikan ke Mesir karena rumah sakit yang ada di Gaza itu tidak ada lagi pasokan listrik. Dimasukkan di inkubator tidak berfungsi, maka jadi diletakkan begitu, terjadi dehidrasi, kehabisan cairan. Pada akhirnya bayi yang baru lahirkan pun ikut jadi korban. Bisa dibayangkan kalau bayi itu adalah bayi kita. Bisa dibayangkan kalau bayi itu adalah cucu kita. Seperti itulah kebrutalan Israel laknatullah. Bukan hanya wanita-wanita yang tidak berdaya yang dibombardir, bukan hanya anak-anak yang dibantai,
bayi baru dilahirkan ikutkan korban. Sehingga apabila kita diam, tidak lagi memberikan perhatian mereka, buat apa kita punya kekuatan finansial kalau kita tidak bisa membantu meringankan beban mereka? Buat apa kita punya harta yang banyak apabila kita melihat mereka adalah saudara-saudara kita? Innamal mu'minuna ikhwah. Setiap pribadi muslim adalah bersaudara. Kemudian kita biarkan mereka dalam kelaparan. Maka eksistensi kita yang perlu dipertanyakan. Demikian sebaliknya, para alim ulama cendekiawan wajib menyampaikan, wajib mencegah kebenaran itu dengan lidah. Tapi kemudian kalau kita diam, maka dipastikan Zionis Israel laknatullah itu akan semakin brutal. Bukan mustahil, tidak hanya Palestina yang dia serang, tapi negara-negara lain pun akan menjadi korban kalau orang-orang pandai, pintar, cendekiawan diam. Dan yang paling banyak di antara kita, yaitu masyarakat awam, masyarakat jelata, yang minimal kita benci dengan hati terhadap apa yang dilakukan oleh Israel laknatullah. Maka dengan begitu, insya Allah kita lepas dari tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu kisah, burung yang kecil membawa air yang sedikit dengan niat mau memadamkan api yang membakar Ibrahim. Diledek oleh cecak. Apakah kamu mampu memadamkan api yang begitu besar dengan air yang sedikit kamu bawa? Apa jawab burung? Minimal Allah tahu di mana saya berpihak ketika kejoliman itu terjadi. Minimal Allah tahu bahwa kita berpihak kepada siapa. Maka jamaah yang insya Allah kita selamat dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perang Israel dan Palestina itu adalah masalah politik. Tapi di dalam Palestina ada 90% saudara kita diikat dengan innamal mu'minuna ikhwat. Maka ketika mereka sakit, kita pun harus minimal merasa empati kepada mereka. Jangan kita berdiam. Ini merupakan juga bagian dari wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kedamaian, keamanan, kenyamanan, ketentraman di negeri kita. Maka wujud syukur itu kita manfaatkan, peduli kepada Palestina. Insya Allah, la in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur, jika kita bersyukur dengan negeri kita yang aman, damai, tentram, sentosa, kemudian kondisi negeri kita ini kita manfaatkan untuk membantu negeri yang lain yang dalam keadaan susah, insya Allah Allah akan tambahkan nikmat kepada negeri kita. Tetapi jika sebaliknya, maka bukan mustahil negeri kita juga akan mengalami musibah yang sama atau dalam bentuk yang lain. Insya Allah jamaah yang insya Allah kita sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak punya kekuasaan, kita tidak punya kemampuan diplomatik, maka minimal dengan hati mari kita bantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina itu. Sebab manakala kita tidak melakukan apa-apa, itu merupakan dosa bagi kita semua. Pantaskah kita di rumah makan enak dan tidur nyenyak, sementara mereka itu tidak bisa tidur 1 kali 24 jam, selalu terancam nyawa mereka? Pantaskah kita makan kenyang sekenyang-kenyangnya, sementara mereka itu jangankan makan, mencari tempat yang aman untuk makan pun sudah tidak jelas? Maka mari kita peduli dengan mereka. Sekemampuan apa, baik tenaga, pikiran, ataupun minimal doa kita sampaikan kepada mereka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasamiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li syairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ma fi samawati wa ma fil ard wa ila Allahi turja'ul umur. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah.
Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Allahumma salli wa sallim wa karim wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Takunu li kulli usrin yusran. Takunu li kulli usrin yusran wa li kulli hammin farajan wa kulli da'in dawa wa li kulli sifan sifan wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Masyiral muslimin, ikhwani fillah wa jamaah rahimakumullah. Dari Badan Amil Zakat dan Infak sudah mengeluarkan surat edaran bahwa infak yang kita berikan di setiap Jumat akan kita perbantukan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Maka ini kesempatan bagi kita. Jangan sampai kelak di yaumil akhir nanti kita ditutup. Wahai Allah, kami dalam keadaan terancam nyawa. Wahai Allah, kami dalam penderitaan di Palestina ini. Kami tahu saudara-saudara kami ada di Indonesia, ada di Malaysia, tetapi mereka diam. Maka dipastikan kita harus mempertanggungjawabkan itu. Karenanya apa yang kita bisa perbantukan, kita bantu seoptimal mungkin saudara-saudara kita yang ada di Palestina itu, agar minimal ya mereka tidak lagi kelaparan, minimal agar ketika mereka butuh obat tidak lagi hanya berharap, tapi obat itu ada, makan itu ada. Yang selanjutnya kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin wa jamaah rahimakumullah. Bukan mustahil di yaumil akhir nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban. Seperti apa perhatian kita kepada saudara-saudara kita yang ada di sana itu. Maka kepada Allah kita mohonkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Ghafur. Pada hari ini ya Allah, kami tahu saudara-saudara kami yang masih ada di Palestina terus dalam kehidupan yang tidak menentu. 1 kali 24 jam tidak ada satupun di antara mereka yang mampu memastikan apakah besok masih hidup, karena setiap saat nyawa mereka terancam. Ampuni kami ya Allah apabila kami tidak bisa membantu mereka secara langsung. Ampuni kami ya Allah apabila kami tidak bisa menyelamatkan mereka, tidak bisa membantu mereka ya Allah. Ampuni orang-orang tua kami ya Allah, pemerintah kami ya Allah, apabila kami tidak bisa menyelamatkan mereka ya Allah. Sesungguhnya hanya Engkau yang bisa menyelamatkannya ya Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Ghafur. Kepada saudara-saudara kita yang telah gugur akibat kebiadaban Zionis Israel ya Allah, golongkanlah mereka sebagai syuhada yang mati syahid. Dan kami yang ada di kejauhan tidak bisa berjihad dengan tangan dan tenaga, maka niat kami ya Allah, kepedulian kami ini ya Allah, perhatian kami ya Allah, golongkanlah hal itu sebagai jihad kami, sebagaimana warga Palestina mempertahankan hidup dan mempertahankan Masjid Al-Aqsa. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Ghafur. Berilah kami hidayah, berilah kami inayah, berilah kami berkah, agar senantiasa kami tahu membedakan yang hak dan yang batil. La talbisul haqa bil batili wa ta'tumul haqa wa antum ta'lamun. Engkau telah ingatkan kami Allah, jangan campur adukan yang hak dan yang batil, dan jangan sembunyikan suatu kebenaran jika kamu mengetahui. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Ghafur.
Nampakkan kepada kami yang hak adalah hak dan berikan kemampuan bagi kami untuk menegakkannya, dan nampakkan kepada kami yang batil adalah batil dan memberikan kemampuan kami untuk memberantas kebatilan itu ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wala quwwata illa billah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, selamatkan Palestina ya Allah, merdekakan Palestina ya Allah, angkat harkat dan martabat mereka ya Allah, golongkan semua rakyat Palestina sebagai syuhada dan yang meninggal itu sebagai mati syahid ya Allah. Allahumma rabbana fir lana junubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha al-'azim yazkurkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimi sholata. Allah